ini ada Wrangler JK Sport 4 pintu punyanya komandan. Mobil ini disetup untuk menjadi salah satu racuner mobil untuk ngeracunin teman-teman Kalimantan untuk overland. Kemarin Pak Jokowi overland di IKN yang kita juga sempat survei lokasi itu, akhirnya pada pengen bikin acara overlanding karena salah satu trigger untuk meningkatkan ekonomi pariwisata itu salah satunya dengan cara kita mengadakan kegiatan yang berbeda. Salah satunya adalah kegiatan itu adalah outdoor activity. Outdoor activity yang lagi kita galakkan jadi tren itu adalah overlanding. Ini mobil konsepnya untuk overland itu. Jadi mobil overland itu harus nyaman dipakai jauh, jarak jauh, dipakai jalan jauh itu harus tetap comfort, harus nyaman, harus layak jalan raya. Ban, diameter ban, tipe ban, tidak pakai ban ekstrim, enggak. Pakai ban MT cukup. Bannya nggak perlu gede-gede banget, ban 35 sudah cukup oke. Karena dengan diganti ban lebih gede, lebih capek bawanya. Terus lewat medan-medan light off-road bisa. Ada winch depan belakang, ada lampu tambahan, ada roof rack. Roof rack itu nanti dipakai di saat kita berangkat overland, kita pasang tenda sama awning. Tinggal dibaut aja di situ. Kalau dipakai hari-hari, mobilnya dicopot outdoor equipment-nya, tendanya, rooftop tent-nya kita copotin. Sama mobil ini kalau cuman dipakai overland aja kan sayang. Jadi mobil ini juga bisa dipakai untuk hari-hari, kegiatan hari-hari. Maka dari itu sebaiknya kita juga modifikasi yang proper untuk harian. Nah, enak dilihat, keren. Ada electric footstep yang kalau istri naik itu tidak komplain karena mobilnya udah agak tinggi gitu-gitu. Ini contoh mobil yang di setup bisa dipakai harian dan dipakai untuk overlanding. Banyak sekali modifikasinya. Kalau kita lihat salah satunya adalah kebutuhan overland itu roof rack ARB. Ini ARB base rack-nya aslinya punya 80 series. Cuman kita pasang di Wrangler JK. Banyak penyesuaian, ada beberapa titik penyesuaian supaya kuat bawa tenda. Salah satunya adalah ada bracket yang tembus ke roll cage-nya si Wrangler JK. Terus tenda udah roof rack udah kepasang, dia available untuk pasang tenda maupun awning. Dan cakep, bentuknya cakep kalau base rack ditaruh di atasnya Wrangler JK. Terus ada lampu tambahan yang kita pasang, ada yang ke depan itu ada banyak lampunya. Yang pertama headlamp kita upgrade jadi LED. Headlampnya pakai LED. Itu jauh lebih terang daripada standarnya JK yang warnanya kuning gitu kalau dinyalain. Terus ada spot lampnya depan pakai Steady X Vision X. Ini Steady ini salah satu headlamp yang trendy, yang keren, yang modern, cocok untuk JK. Dan covernya bisa diganti-ganti. Tapi yang paling utama harga sama lumensnya. Lumens itu keterangan lampu itu reasonable karena harganya 6 jutaan, lumensnya udah dapat 20 ribuan lumens. Jadi cocok lah. Terus ada LED barnya pakai rough country. LED barnya ini yang samping itu float, yang tengah itu sport. Jadi saat kita masuk ke dalam trek-trek jalan-jalan logging misal yang lebar, panjang gitu, kita butuh samping-samping ini juga kelihatan, nggak hanya depan. Makanya LED barnya dipilih yang curve, yang curve sama yang teknologinya kanan kirinya float, tengahnya sport. Dan LED bar ini nggak mahal. LED bar ini harganya jauh lebih murah dari LED bar kayak misal Rigid Industry atau Visionix. Itu harganya jauh lebih murah, tapi kebutuhannya atau spesifikasinya lebih cocok untuk mobil-mobil di area Kalimantan. Karena di sana itu suka kadang-kadang kita dapat jalan logging itu lurus ratusan kilo, bener-bener lurus, gede dan lebar gitu. Apalagi yang
yang apa ya, jalan-jalan untuk bawa kayu-kayu itu loh, HPH itu mesti begitu kondisinya. Kalau kita sangat butuh light bar, spot lamp cukup membantu, tapi light bar butuh gitu. Terus karena kebutuhan kanan kiri itu juga pengen yang lebih luas lagi, kalau masuk ke area-area yang gelap gitu, spionnya kita ganti rigid reflect. Ini spion paling mahal, bukan karena mahalnya, ini harganya 7-8 jutaan, bukan karena mahalnya, tapi kacanya itu lebih cembung jadi dari banding standarnya, jadi bisa kita lihat area yang lebih luas. Dan depannya ada lampunya float, lampunya terang banget, lampunya terang sekali, dan dia bahannya itu dari besi, jadi kalau nabrak sesuatu, nabrak kayu, nabrak apa, itu nggak rusak kayak seperti plastik. Jadi ya worth lah untuk sebuah spion. Lalu light bar, spion udah, sekarang bumper depan belakang harus ganti. Kalau mobil-mobil untuk overland itu harus ada winch kan, jadi bumper standar yang plastik harus di replacement jadi yang besi. Ini konsepnya kalau JK itu pilih bumper depan itu harus selaras dengan fender. Nah, karena harus selaras dengan kap mesin, harus selaras dengan grill gitu-gitu, supaya match, supaya dilihat enak. Nah, ini mobil ini liftnya 2 inch, ban 35, fendernya pakai standar, makanya dipasang bumper depan belakangnya pakai IV. Bumper depan belakangnya pakai IV, pasang winchnya Warn VR Evo 12, itu udah sangat cukup. Terus yang belakang juga IV. Nah, IV ini apa ya, rapi, sopan, karena yang punya beliaunya sudah perlu yang sopan-sopan, nggak yang nakal-nakal. Terus kebutuhan untuk set step aslinya itu kan pakai plastik ya. Step aslinya kan pakai plastik. Nah, itu pasti rusak kalau dipakai untuk overland. Makanya kita upgrade pakai yang heavy duty. Heavy duty ada macam-macam. Nah, kalau untuk kebutuhan harian, mobil ini kan suka dipakai untuk kondangan juga, pakai kebaya ibunya. Nah, kalau nggak pakai electric full step, repot nanti dikomplain. Makanya ini pasang electric full step e-board. Harganya lumayan murah, tapi keren dan kuat. Secara fungsional sama harga itu sebanding lah e-board ini, dibanding sama merek lain, misal AMP gitu. Ya, ini cukup bagus. Terus kalau ngomong suspension, JK ini kan problem di suspensi. Mobilnya sama sekali nggak enak, bisa dibilang begitu. Harus banyak upgrade, apalagi sudah ada penambahan bobot gini. Ini harus banyak upgrade. Kalau ini lift 2 inch, shockbreaker OME BP51, terus di upgrade arm setnya pakai Teraflex IR. Ini Teraflex yang dipakai untuk overland. Jadi dipakai harian enak, dipakai overland cukup, dan dia low maintenance. Jadi tidak terlalu ribet dengan maintenance. Teknologinya yang IR ini. Ada merek-merek lain kayak Synergy, ada Icon, itu lebih cocok untuk extreme off-road. Ada Teraflex lain yang sistemnya pakai Johnny Join, itu juga cocok untuk extreme off-road. Tapi kalau untuk overland, pilih aja tipe yang IR, itu low maintenance, cocok lah untuk hari-hari. Jadi kita nggak perlu greasable arm. Track barnya pakai Teraflex, long Teraflex, semua Teraflex. Shockbreaker setir depan Tough Dog SV, karena ban 35 sudah sangat cukup. Yang keren ini adalah peleknya KMC 223 XD. Ini pelek mahal, pelek langka, dan pelek fungsional karena beadlocknya bagus. Offsetnya juga keluar, nggak perlu pakai adaptor. Dipadu bannya Yokohama Geolandar G003. Ini salah satu ban 35 yang terbaik menurut saya. Ya, jangan bicara BFG baik, tapi harganya terlalu tinggi. Kalau ngomong harga sama kualitas, itu menurut saya Geolandar G003 untuk ban MT sama Maxxis 712 itu worth lah. Di bawahnya itu baru ban-ban ya kayak Kanati dan lain-lain, itu levelnya di bawah itu. Nah, ini jalan rayanya paling nggak berisik, bahkan sama BFG aja boleh diadu. Di track off-roadnya boleh diadu sama KM3.
Cuman kalau ngomong keren, ya keren KM3. Cuman harganya 2 kali lipat KM3. Ini harganya separuhnya KM3. Modifikasinya ini terus sifatnya aksesoris itu kap mesin diganti yang anniversary, yang ada flow udaranya, bukan hanya ganti karena keren tapi biar flow udaranya juga bisa lewat. Grill depannya diganti yang Angry Bird ini memang suka orangnya. Terus ada doorstep Smithy Build original Amerika tuh, itu bagus doorstepnya. Karena di saat kita sudah pasang tenda atas, doorstep ini fungsional banget. Gitu. Terus knalpot kita ganti juga, ya banyak aksesoris yang sama ini untuk keamanan kita pasang panel assembly switch untuk saklar-saklar. Jadi itu safety banget untuk menyalakan banyak lampu yang ada di sini. Ban ya, ini KMC 236. Ini offsetnya -36. Jadi kalau teman-teman cari ban dengan fitment seperti ini, mobilnya fitmentnya seperti ini, lift 2 inch, ban 35 masih nyaman, cari nyaman, lift 2 inch aja. Offsetnya -36. -36 itu nggak perlu pakai adaptor, udah oke. Gitu. Nanti bisa dilihat fitmentnya.